Selamat datang di Hotspot, Hospital Zone Podcast. Obrolan podcast yang berisi obrolan apa aja. Dari kita untuk berbagi hal inspiratif, edukasi, dan hiburan. Inilah kita, Arinda Khairunisa. Ika Novitasari. Eli Kistianti. Dan inilah Hotspot. Pinjam HP lu dong. Mau lihat-lihat chat, buka WA ya. Jangan dong, ada ini nih chat gebetan. Toksik lu, buka-buka punya orang. Wah. Lah, gua kan gak mengizin. Gue Tahu. kan gak ngizinin ya. Iya, sesuatu yang gak diizinin toksik namanya. Ya. Toxic. Pembahasan kita episode kali ini adalah toxic. Halo Melters, dimanapun kalian berada, apa kabar? Ini udah mulai belum sih? Udah mulai dong. Ya udah deh, HP gue taruh deh. Iya, nih tadi yang bikin toksik ini. Jadinya dibuka-buka. Gue tadi serius nanya, makanya gue mulut gue nggak ke mic Gak ke nih. kontrol. Oh, kirain gue minjem handphone buat beneran buka chat ya. Betul. Iya. Oh, Padahal enggak, dia acting doang. Padahal gue deg-degan. Aduh, ada. Mengapa hatiku cenut-cenut tiap ada ke. Lu udah opening gimana? Halu Udah banget dong. sih. Gue udah nanyain kabar para Para Melters Melters. nih. Kamu kemana Kan aja kita harus sih? tanya-tanya kabar Betul, ya. betul. Mau banget gak sih ditanya kabar? Iya dong. Malter saya ditanya kabar, kamu gak mau nanya kabar aku? Udah lu lagi berbunga-bunga. Oke, enggak lah. Bang, muncul bunga nggak di sini? Apa Muncul. sih? Di Kita matamu. ngomongin toksik loh tadi. Iya, toxic itu adalah lawannya bunga. Iya bener. Emang iya. Iya, karena toxic itu racun. Bunga adalah mewarnain. Oh iya, madu. Madu, Lu madu dan lu racun. Pilih madu apa pilih racun? Madu jadinya dari bunga karena lebah menghisap sari-sari bunga. Betul tidak? banget. Masuk lah ya. Itu pelajaran apa sih kalau Biologi. Iya, iya. Udah ngalur ngidul nih. Oke, pembahasan kami dari tim Hotspot itu ada yang ngomongin tentang toksik ya kan ya. Jadi kita tuh ada beberapa toxic sih. Yup. 3 berapa sih 3? Toxic yang relate sama kehidupan. Kehidupan, semuanya Tuh. relate. Toxic apa aja? Betul. Nanti Nanti udah betul aja. enggak, maksudnya Toxic apa aja gua tanya. enggak konsen nih. Betul. Kayaknya sih kalau bagian gue akan ngebahas namanya toxic people ya kan ya. Orang-orang yang toxic ya. Iya betul, Toxic sisa. people, toxic di tempat kerja, Kerja. toxic relationship. Relationship. Gila lu toxic Keren banget. relationship. Betul. Di tiga-tiganya ini pasti banyak banget orang-orang yang ngerasain. Iya, Dan atau- bahkan mereka bisa jadi nggak merasa kalau mereka ada di posisi Posisi toxic. itu, betul. Kebanyakan orang tuh ngerasa seperti itu gak sih? Kayak dia jadi toksik buat temannya sendiri atau kadang bahkan yang parahnya lagi nih si korban ini tidak merasa kalau dia tuh lagi di lingkungan circle yang toksik gitu, yang Benar. bahaya banget. Nah, jadi tujuan kita kali ini ngasih tahu mereka nih Betul. ciri-ciri toxic itu biar Betul. mereka nyadar oh ternyata selama ini gue toxic gitu ya. Heeh, Bener gak? betul. Jadi semoga ya yang ngerasa memang Ngangguk aja bu. semoga yang ngerasa dirinya toksik bisa langsung ngerubah mindsetnya ya kan Tapi ya. menurut toxic bisa dirubah gak sih? Tergantung circle sih menurut Ya. gue mah. Bener-bener. Tergantung yang ngasih support. Betul. Karena itu tuh kayak apa sih? Bisa jadi toxic itu timbul karena emang circle-nya terbawa toxic, itunya. budayanya. Karakter orang tuh bisa berubah kok. Iya nggak sih? Bisa. Apalagi dengan lingkungannya dia yang baik ya. Ya Iya. tadi Rukiah online lah coba kalau nggak bisa. atau Rukiah Bekam lagi ngetren. Lu tau bekam dulu nggak? Apa bekam emang? Gak tahu itu yang gue baca ada Rukiah Bekam. Nggak ada Rukiah bekam. Ada. Cuma Ada. bekam doang. Bekam tuh di ini Ada loh. Rukiah Bekam, baikkan nanti gue tunjukin Oke nih. buat para perukiah ya jadi tolong dijelaskan Oke, komen di bawah ada betul. 3 rukiah bekam. Nggak ada. Rukiah bekam, Rukiah online adanya. Lanjut ke toxic. Udah lah ya pembahasan Rukiah Bekam nanti ya kan. Boleh teman-teman cari di Jalan Kenaiban sebelah kiri jalan ya kan. Nah udah ini jangan ngalor ngidul lagi. Operator ketawa mulu. Udah stop ya udah. Rukiah dan bekam kali di Iya, gue bacanya Rukiah Bekam. Aduh. Udah kali ini kita serius. Oke, operator tolong Anda konsisten ya, jangan ketawa mulu. Nanti artisnya ikut ketawa. Oke, nah kali ini gue dapet episode yang namanya ngejelasin part gue adalah toxic people.
Yang namanya toksik udah pasti racun lah ya. Banget. Iya, seseorang yang menyebalkan banget, menyusahkan orang lain dan berlindung di balik seseorang yang baik nih. Yuk, keren banget ya. Biasanya toxic people ini ya tadi ya, semoga aja yang mungkin merasakan dirinya mengintimidasi orang dengan beberapa yang tadi nanti akan gue jelasin, semoga berubah. Termasuk diri gue sendiri sih, amit-amit jangan sampai gue ternyata diem-diem jadi toxic di antara teman-teman aku gitu kan. Aja kan. Iya benar. Jangan sampai kita adalah salah satu Betul, dari zolim. Iya gak sih? Orang toksik zolim lah kan, dia Lu menyakitin. bawa Islam nih. Enggak, saya tidak rasis ya. Nggak, namanya zolim itu kan semua manusia. Agak lemes ya kayak ibu Hajah Dede ya. Iya, nggak apa-apa. Ika Dede pas habis kemarin seminar ya kan ya. Jadi agak kalah dikit. Jadi namanya zolim itu adalah gimana ibu? Baiklah. Oke, ada ya. Mama, silahkan lanjutkan. Nah, yang pertama gue akan ngebahas yang namanya hanya mau menang aja. Orang toksik maksudnya. Iya bener, toxic people yang pertama yaitu hanya mau senang aja. Kenapa gue bilangnya kayak gini? Senang aja. Jadi biasanya dalam keadaan gue susah nih, aura tiaga ya. Itu dalam keadaan itu amal gairah. Iya. Ya, gitu udah gak canduan kan gue mau bikin nih podcast. Kan Oke, lanjut ya sis. Nah, yang pertama tadi gue udah bilang, poin yang pertama adalah dia maunya seneng aja nih. Kenapa? Contoh nih, pada saat temennya lagi kesusahan, lu nggak mau tahu. Pernah nggak di posisi itu kayak, coy, contoh nih amit-amit gue lagi di luar, and then gue perlu gitu kan, gue butuh uang atau apa, sorry gue nggak bisa. Itu yang paling sering terjadi. Atau biasanya dalam sistem kerja, biasanya kayak ngerasa capek sendiri. Nih orang tuh nggak mau nih berbantu gitu kan. Ini orang nggak mau nih yang namanya beban kerja itu harus berbagi bareng-bareng tuh mereka nggak mau. Maunya seneng aja, maunya taunya beres aja. Itu termasuk salah satu toxic people. Tapi kalau misalnya si orang ini minjem duit dia lagi butuh banget, sedangkan emang yang dipinjeminnya itu juga sama-sama nggak punya uang. Ya betul. Diskriminasi. Ini disclaimer aja ya. Contoh tadi tuh nggak bagus kayaknya. Mungkin gini maksudnya ya lah ya. Gue minjem duit ke lu nih. Lu bilang nggak punya duit, tapi lu update story jalan-jalan ke Singapura, ke Disneyland. Pengalaman pribadi Bu. Ya enggak sih. Itu emang ya biasanya yang sering terjadi kayak gitu. Yang punya utang, yang lebih galak dari. Pengalaman pribadi juga Bu. Betul. Aja. Gak ada yang minjem duit ke gue. Iya betul. Gak boleh ngomong kayak gitu. Doa. Ucapan itu adalah doa. Ingat sekarang lagi gak punya duit hari ini. Besok banyak banget, amin. Duit, gitu. Dan yang pertama tadi adalah dia maunya seneng aja dan tidak mau berbagi kesusahan sama temennya. Atau yang tadi yang di lingkungan kerja yang capek temennya sendiri mulu nih, taunya maunya beres aja nih kerjaan, udah lu aja. Dan itu ternyata masuk dalam salah satu toxic people nih teman-teman kayak gitu. Nah, di poin yang keduanya itu adalah mudah meremehkan atau merendahkan orang lain. Wow. Ini banget guys, sedih banget, horor banget gak sih, meremehkan dan merendahkan orang lain gitu nggak? Sombong. Betul. Apapun kesuksesan atau keberhasilan temen yang temen kalian punya tuh dia nggak mau ngerasa tersaingin gitu loh. Yang paling bener tuh gue aja. Kenapa lu? Apa? Iya tadi nggak meremehkan orang lain. Jadi orang lain ini tuh nggak lebih bagus dari gue, ngerti nggak? Lu pernah begitu? Nggak pernah dong, amit-amit. Nggak, gue amit-amit jangan sampai. Lu pernah diremehkan? Kayaknya munafik banget sih kalau dalam seumur hidup gue di usia gue udah sekian tahun gak diremehkan orang, pasti karena gue hidup dalam itu. Pada saat gue diremehin semangat gue makin tinggi coy. Gak. Dendam gak? Sebenarnya nggak dendam ya. Kalau dendam cepat mati loh, ingat menimbulkan hipertensi. Jangan. Gue nggak dendam tapi menjadikan gue sebagai motivasi. Oke, gue akan tunjukin gue akan jadi orang lebih baik lagi. Atau mungkin pada saat yang sering kayak kerjaan teledor gitu kan. Gitu, itu apa nggak masuk ya? Enggak. Ya intinya kayak gitu sih, meremehkan. Jadi dia ngeremehin orang aja seakan-akan tuh dia yang paling bener. Gitu. Dia merasa paling bener di situ dan intinya nggak mau ngerasa tersaingin gitu. Jauh-jauh dia orang bener. Amit, go away ya kan. Keluar dari circle toksik ya teman-teman. Yang ketiga, sulit untuk meminta maaf. Wow, pernah nggak sih kalian menemukan pertemanan yang seperti ini? Banyak.
Gak tahu emang dia sulit untuk minta maaf. Alasannya apa? Entah gengsi, mungkin bisa jadi gengsi. Ya, paling pertama itu Kalau biasanya. gengsi biasanya masuk ke toxic juga nggak sih biasanya ya? Itu beda sih, Beda ya? Beda alur itu. Kayak Oke. mau ke Cimone sama ke Balaraja. Enggak itu sama ya? Jauh ya Kak ya. Enggak, beda sih sebenarnya kalau gengsi itu. Jadi kalau gengsi itu dia sebenarnya niatnya mau minta maaf, Yes, mungkin benar. beda. Betul, nah, Nggak betul. mau secara personal, mungkin di Iya, WhatsApp atau betul, apa betul. gitu. Kalau masih mau minta itu artinya dia mau Iya, minta maaf. Kalau yang gengsi ini masih ada niat minta maaf. betul. Kalau yang nomor 3 ini kayaknya berkesinambungan sama yang nomor 2 tadi ya. Ini kan apa meremehkan dan merendahkan sulit orang minta lain. maaf. Iya, betul. Nggak Sulit mau minta maaf. lah kalau dia salah gitu. Betul, dia nggak mau minta pengen maaf. merasa benar lah ya. Bener kayak gitu. Nah itu adalah salah satu ciri ya, salah satu ciri toxic people. Yang terakhir ada iri hati. Waduh. Wow. Banyak banget. Penyakit hati itu memang serah. Apapun di Rukiah bekam lagi. Jangan Enggak ya. dong. Oke, Penyakit hatinya bisa keluar dari betul. darah tuh. Iri hati sebenarnya kalau teman-teman mau tahu tuh relate sih antara poin 1, 2 dan 3 sama terakhir 4 tuh. Iri hati Sebenarnya sama. nyambung semua ya. Ya, sama aja gitu loh. Dia merasa tersaingin juga. Dia merasa pencapaian orang lain adalah gak mau. Cukup gue aja nih yang kelihatan is number one di tempat kerjaannya. Cukup gue aja nih yang paling menonjol. Gak mau orang lain kayak gitu. Merasa kayak apapun yang dia lakuin adalah itu poinnya, pokoknya intinya dia aja maunya. Mau kelihatan ada gitu. Nah, kalau dari lu Mbak Ika, lu akan ngebahas apa? Itu dari gue dulu ya. Oke. Gue Wow. Minum. Ada kakek-kakek guys. Betul. Ada nenek. Ada Yes. nenek. kalau gue mungkin pasti ya. Tapi Mbak jangan salah loh. Biasanya kalau ada yang namanya people toxic, ada yang namanya Toxic di positif. Oh, positif toxic. Yes, benar. Ada yang namanya positif toxic. Positif bahas positif toxic. Iya, tapi sedikit aja ya kan. Biasa kalau positif toxic ini biasanya mereka yang ngemotiv. Sebenarnya sih tujuannya baik ya, ngemotivasi seseorang. Contoh kalau si Arinda, gue lagi punya masalah, tapi gue datang dengan udah sih lu lupain aja, udah sih jangan dipikirin, udah sih semua akan berlalu, namanya juga hidup. Itu ternyata nggak baik juga untuk beberapa orang. Kenapa? Karena yang namanya kesedihan itu ya wajar. Lo harus bisa Betul. ngerasain itu. Betul. Kalau lo nggak bisa ngerasain kesedihan, gimana caranya lo ngerasain kesenangan? Oh my god, keren banget kayak gitu ya. Terpesona nggak sih? Nah jadi intinya kayak Berarti di lain toxic itu kan pemikiran kita selalu negatif ya. Ternyata ada positif. Ada toxic ya juga. tadi. Sebenarnya niat dia bagus ya untuk biar jangan sedih gitu. Betul, Tapi kan betul. ada saatnya orang butuh Didengar. untuk sedih itu Betul, ya. betul. Oke. Kalian jangan salah loh. Dalam sesi curhat yang poin yang paling kadang orang melupakan itu adalah mendengar. Iya nggak sih? Pengennya tuh pada didengar malah dia curhat gitu loh. Malah dia ceritain menceritakan. diri dia. Padahal punya masalah itu gue gitu loh ya kan ya. Kayak Tapi gitu. kan itu bukannya pengen ada perumpamaan lain gitu ya maksudnya? Enggak gitu. Enggak juga sih. Mungkin Jadi bisa jadi untuk contoh gitu ya. Iya. Gue juga dulu gini. Tapi gitu. Betul. balik lagi sih ke orangnya ya. Betul, Maksudnya dia betul. cuma pengen didengerin doang. punya didengar apa enggak atau minta solusi karena tidak banyak beberapa orang yang ternyata pada saat dia cerita tuh hanya pengen didengerin doang. Iya. Karena biasanya nih orang-orang yang punya masalah kayak gitu tuh pada saat kita kasih tahu tuh nggak mental gitu aja loh. Intinya paling balik lagi ya dia percaya dengan pendapat dia sendiri. Nah ini tipikal yang tadi yang pengennya hanya didengarkan aja gitu. Oke. Yup. Udah nih, Yes. bagian gue ya. Yuk. Bagian lu nih bang. Bagian lu nih. Ini agak-agak menarik di tempat kerjaan, coy. Bagian lu nih ngap. Lanjut. Ngap. Yuk. Semangat ngap. Ya, semangat semangat. Yuk. Ya. Jadi kalau gue sih pengen ngebahas sebenarnya toksik di lingkungan kerja. Wow. Agak serem kan, ya. Iya, kita kan pada bekerja nih. Pasti. Iya, bener. Banyak juga yang misalnya belum bekerja, mikir nanti senior gue nanti gimana ya di Bener. tempat kerja. Duh, gue nanti diterima nggak ya di tempat kerjaan gue yang baru kayak gitu. Nah, hati-hati dengan lingkungan kerja yang toksik ya teman-teman ya. Salah satu ciri-cirinya adalah saat kamu dikasih beban kerja yang terlalu besar. Tidak sesuai job list ya? Langsung Napas kita panjang. terlalu panjang semua ya. langsung. Betul. Kenapa? Saturasi turun. Iya. Kenapa? Karena pada saat lu diberikan beban kerja yang banyak itu tuh bikin lu males. Iya Iya, nggak? Semangat lu jadi turun. Iya. Udah yang tadinya menggebu-gebu gitu ya. Gue kerja nih akhirnya nih ya. Dikasih beban kerja yang banyak, ngedown lagi. Yes, Kayak gitu. gitu. Caranya Gimana? Biar nggak ngedown nih pada saat dapat beban kerja yang banyak. hubungi gue.
Kontak dan person ada di bawah. Langsung Wika. konsultasi pribadi ya sis. Anda mau menghasilkan uang kayaknya di sini ya. JB ya. Jadi caranya pertama teman-teman harus bikin skala prioritas. Wow. Jadi teman-teman tuh harus tahu mana pekerjaan teman-teman yang Utama. Diutamakan dulu, Oke. mana teman-teman yang Harus pekerjaan yang bisa bukan ditunda sih Bukan, namanya ya. bukan. Jadi, Dikeduain lah ya. Iya, dikeduain. Jadi kan mengerucut tuh ya kalau ada Betul, skala prioritas. Bikinlah kayak jadwal pribadi nih ya di notes nih. Hari Betul. ini gue mau begini, hari Betul. ini gue mau gini lah Ya, gitu. jangan ya. terlalu maruk kali ya Mbak Jangan ya. terlalu Semuanya maruk diambil lah. padahal dia lupa partnya dia adalah Ya. dia harus pintar dulu di tempatnya dia kerja Betul. gitu. Nah, Kayak- habis itu teman-teman harus mikirin nih, apa sih yang bikin semangat teman-teman balik lagi nih Betul. saat mau kerja. Ingat tujuan awal, Awal. ingat Ingat goalsnya di awal tuh mau kerja tuh Apa? kenapa, Ya, kayak gitu ingat ya. visinya juga ya. Ingat visinya juga. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, ya nggak bisa lah orang atasan gue yang nyuruh. Nggak enak Nggak hatian. enak atau gimana? Ini adalah problem manusia nih Ya, sering nggak enak hatian. Teman-teman bisa coba ngomong sama atasan teman-teman, ibu, bapak, mohon maaf, Wesley saya nih begini nih, jadwal Betul. agenda saya nih bekerja seperti ini Seperti nih ini, awalnya. betul. Bisa sih saya lakukan, Iya. tapi nanti setelah ini boleh nggak gitu. Kata-katanya tinggal diperbaiki aja Oke, sih oke, gitu. improve. Ya improvisasi aja lah ya. Intinya beban kerja kamu yang banyak, kamu harus tahu nih skala prioritas kamu apa gitu. Dulu, betul. Terus yang kedua, apa mau nanya? Mukanya sih kayak muka-muka nanya. Lanjut aja deh kayaknya. Bagus apa enggak sih sebenarnya Mbak Ika kalau ternyata ada kita multi talent ya bahasanya ya, tapi ternyata dia lupa, gue nggak enak banget ngomong lupa diri ya, lupa porsinya dia di mana gitu. Sebenarnya itu bagus apa enggak sih orang yang kayak gini? Enggak bagus lah. Kan kasihan di dia Bagus. sendiri ya. Itu akan menyusahkan lo. Loh, oke. Gitu. Mungkin Itu di awal akan menggebu-gebu menambah ya. beban kerja lo. Oke, Makanya baik. gue bilang kerucutkanlah agenda kerja Skala. kalian. Tahulah skala prioritasnya seperti apa. Oke, baik. Begitu Yuk. ya. Terus yang kedua adalah rekan kerja yang bergosip. Wow. Jadi dimanapun tempat bekerja pasti ada ya yang begini. Asupan amunisi Iya. wanita di mana-mana itu bergosip teman-teman. Digosok makin sip. Oh, Iya, itu gosip ya, namanya. Anda kurang beruntung. Ya Anda kurang beruntung dapetin teman kerja yang kayak gitu berarti ya. Nah, lu pernah nggak kayak gitu? kenapa? Punya teman kerja yang suka ngegosip? Sebenarnya kalau dibilang suka bergosip itu adalah memang udah gue nggak ngomong kodratnya wanita ya. Kebanyakan wanita kayak gitu. Di sesekali mah pernah ada lah ya, tapi ya balik lagi. Bekerja sambil bergosip, yang penting kerjaan lu kelar sis. gitu ya. Siapa tahu dia semangat. Coy, hari ini tuh lagi booming di TikTok kayak gini. Oh iya, tapi kerjaan tetap lancar. Iya. Kalau itu ngemotivasi semangat lu biar gak ngantuk kerja, boleh gak sih Mbak Ika kayak gitu? Sebenarnya ada waktunya lah. Iya, ada time-nya. Tadi balik lagi ya, Lu jangan bisa bablasan. ngomong. Kan ada waktu istirahat Iya, ya, ada betul, partnya betul. istirahat itu lu bisa ngomongin di situ gitu ya. Tapi balik lagi profesional. Betul. Profesional. Jadi rekan kerja yang suka ngegosip mendingan lu kasih tahu deh ke atasan. Karena kalau lu nggak bisa ngehandle ya berarti harus leadernya yang ngehandle. Betul. Tapi lu juga harus negur lah. Guys, Kalau ngomongin Bro. ngomongin yang lagi tren emang termasuk bergosip ya? bisa sih. Bisa. Yang mana? Gelai. Gua Ya. nggak mau. Gelai. Kamu kalian nungguin aku nggak? Nggak mau gelai. Itu nggak gosip lah ya. Nggak, karena yang lagi booming ya. Intinya kalau Iya. ngomongin orang itu namanya bergosip, coy. Betul. Ya tinggal ngobrol aja. Iya, Guys, tolong dong nih. Gue udah kerja segini, lu Betul, masih ngomongin betul. orang aja. Bantuin gue lah. Lebih agile dong. Yang digosipin nyanyi. Mengapa semua menangis? Biasa. Biasalah. Biasalah. Ya, rekan kerja yang Oke. suka bergosip. Itu kalau lu nggak bisa negur, ya tinggal bilang lah sama atasan lu Atasannya, aja oke. kayak gitu. Maksudnya yang lebih tahu di lapangan kan teman-teman Iya, semua nih. betul, kayak betul. gitu. Nah, yang ketiga nih ya. Iya. Yang ketiga adalah rekan kerja lagi nih yang Oke. suka mengeluh. Oh, mengeluh capek. Mengeluh capek. Bete banget gue. Itu baru masuk kerja atau pas di pertengahan atau gimana nih? Kalau mengeluhnya, ya ampun muka gue hari ini jelek banget. Aduh. Gitu-gitu ngeluh juga gak sih maksudnya? Iyalah, mengeluh. Ngeluh Karena dengan kan fisiklik. Gue nggak bisa kerja kalau gue nggak alisan. Benar, karena kan
maksud gue makeup itu kan termasuk dalam salah satu prosedur untuk kita kerjaan gitu Iya, ya, salah satu iya. wajib gitu Betul, ya. betul. Harus. Tapi makeup itu juga bisa ningkatin mood, makanya Betul. kalau misalnya lu masuk kerja tuh harus sudah siap Iya, gitu betul. loh. Nah, lu tuh memunculkan vibrasi di diri lu sendiri nih kalau pas masuk kerja tuh udah Oke, gue udah ready udah gitu. ready, Udah gue siap gitu. kerja, gue udah siap nih ngedaftarin pasien. Oke, gitu ya. biasa Gua kalau udah lagi di siap. pelayanan, Semangatin diri sendiri. Oke. Ya, mirroring, tau gak lu? Enggak. Lu ngaca di diri lu. Ini gue bete kayak begini. Karena apa ya, enggak, gitu? Dilihat pasien enak gak sih? Oke. Dilihat gue sendiri aja gue empet. Oke. Gitu kan. Nah, itu tuh cara-caranya lu harus apa sih namanya? Atraktif ya dari diri sendirinya tuh lu harus bisa membedakan mana masalah di rumah, mana masalah oke, di tempat kerja, kayak gitu. Karena perusahaan pun merekrut lu gitu ya pasti harus profesional dong. Betul. Gitu kan? Yes. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman di sana tegang sekali Iya, di sini. tegang sekali Terus semuanya tadi ya. untuk ngebahas ke suka mengeluh mungkin dalam arti pekerjaan bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu sering banget loh Iya. ngerasa kayak tadi ya. Bukan karena bebannya dia yang berlebihan ya di poin part 1 ya, tapi memang pada dasarnya orangnya tuh kalau dapat pekerjaannya mungkin menyulitkan dia, bukannya dia belajar untuk lebih baik lagi, tapi lebih ke banyak aku capek nih. Gue kerja begini amat sih gitu. Padahal teman-temannya pun sebenarnya kayak gitu Iya. loh. Bebannya tuh sama. Rubahlah mindset lu. Yes. Mindset maksudnya Mindset. ya. Jadi jangan Bukan mini set ya. Bukan Bukan. mini set ya. Aduh, si mini set canda mini set. Yeah. Jadi rubah mindset lu di awal kalau misalnya apa yang ditargetkan ke lu tuh bukan suatu beban kerja gitu Iya. yang harus lu keluhkan gitu Oke. ya. Kalau lu udah bisa menyusun skala prioritas itu, lu pasti ngelihat itu sebagai tantangan kayak Iya, gitu. Kalau benar. lu udah ngelihat itu sebagai tantangan, nggak mungkin lah lu bakalan ngeluh. Ngeluh kok. bener. Bisa lagi. Ngejalaninnya enak aja ya Mbak Gua ya. pasti Benar-benar. bisa kok, Betul, gitu kan. nyaman dulu Iya. ya, dan lu harus tahu kerjaan lu seperti apa, passion lu seperti apa gitu, biar nggak itu jadi beban lu. Ya bener, mungkin kalau misalnya lu tuh udah ada di part 1, 2, 3 gitu ya. Tadi satu apa? Apa? Yang pertama, Beban kerja yang tinggi. beban kerja yang tinggi, banyak, kerjanya banyak. Yang kedua, rekan kerja rekan suka kerja ngegosip. Yang ketiga, mengeluh. Nah, mungkin itu bukan passion lu kerja di situ. Betul, balik lagi ya. Keluarlah dari situ. Nah, lu pikirin lagi lu maunya apa gitu. Betul. Tapi kerja sesuai passion pun kadang bisa capek. Betul. Makanya Kalau- kata-kata gue di awal tadi, inget lu tuh goalsnya apa mau Betul, kerja gitu. betul. Kalau lu maunya enak-enak nggak usah kerja, coy. Tidur aja di rumah. Tidur aja capek rebahan. Orang toksik itu ngerugiin semua orang. coy. Bener, lu tahu nggak aura negatifnya dia tuh kebawa ke orang lain gitu loh. Pada betul. saat gue datang udah kondisi dengan fresh bagus, denger dia baru datang pontang panting, capek gue dinas gini. Kalau ngantuk mah udah biasa ya, enggak ya kali ya. Kalau gue ngantuk nih ya wajar lah kalau ngantuk. Tapi lebih kayak tadi yang ngerasa kayak gue belum apa-apa, belum dimulai aja dia udah merasa terbebanin. Temannya tuh jadi emosi di Iya. sebelahnya ngedengernya. Nah, kalau kayak gini, teman-teman yang sebenarnya sadar nih, teman-teman yang waras ya. Betul. Lu tariklah dia, lu ajakin ngomong. Oh, caranya kayak gitu ya, Guys, lu pendekatannya. kenapa sih gitu? Angel lu kenapa? Iya, oke, Maimunah, thank you loh. Lo kenapa kok bisa Lu dapat kenapa 1 kok? M gitu? Itu Lu kenapa? Ada masalah apa? vote diambil. Jangan kayak begitu dong. Gimana nih caranya biar lu nggak bete? Pasti kan dia bakalan mikir ya. Karena udah ditegur 1 kali ya, Iya, Mbak ya. Gimana caranya biar lu nggak bete gitu? Betul. Ya gue harus beli kopi. Ya udah, ayo kita beli Ya kopi. betul, gitu. karena sesimpel itu loh, membangun mood itu, beli kopi aja udah bikin gue seneng lah ya. Jadi gini loh, bikin kalian bahagia itu sebenarnya simpel. Lu Iya. ingat aja hari ini. Betul. Hari ini lu pengen pulang cepet, pengen dapat duit, pengen tidur nyenyak di rumah gitu ya. Itu tuh kan kadang-kadang bikin lu bahagia tuh ya pada saat itu gitu loh ya. Itu kan sebenarnya simpel gitu. Gue nih harus kerja keras nih biar atasan gue ngeliat. Simple lah, bikin simple aja sih, bikin lu bahagia itu gitu ya. Nah terus yang suka mengeluh juga kalau misalnya baru datang itu tuh udah inget pulang. Oh, bawaannya baru juga masuk udah pulang aja nih. Apa kata lu Lai? Datang telat pulang coba. Datang telat pulang cepet. Itu Baru bakalan- juga nyampe, aduh masih lama ya Iya, pulangnya. itu bakalan bikin lama seriusan. Betul, bikin gue lama ngerasain kerja sih. gitu. Karena kan kita ada di Pernah, kondisi kalau kayak lagi begitu. puasa Mbak, kagak beduk-beduk maghrib. Iya, Kalau kayak gue tunggu-tunggu. begitulah. Nah yang terakhir nih ya,
agak lama sih ya pembahasannya gue ya. Jabar ini agak lama ya. Gua Ya. Kita tertidur cantik aja yuk. Yang terakhir itu adalah saat lo tuh nggak bisa memberikan ide. Oke. Ya. Maksudnya gimana tuh? Saat lo itu bukan jadi diri lo sendiri. Toxic itu membuat lo tuh nggak jadi diri lo sendiri. pasti. Ya kan. Di lingkungan kerja itu banyak loh leader-leader yang emang toxic. Iya. Percaya nggak? Gak percaya banget. Karena dia nggak mau karena dia nggak mau anak buahnya lebih maju dari dia. Berkembang ya Mbak Karena dia ya. nggak mau anak buahnya berkembang. Tersaingin kali ya, Iya. Zis. Padahal ya apa ya namanya, karyawan itu mencari perusahaan yang memang bisa membuat dia upgrade. Iya. Yes. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada leader yang nggak suka kayak tersaingi kayak gitu, itu menurut gue toxic loh. Iya. Bikin lo tuh nggak jadi diri lo sendiri. Yes. Berarti orang-orang yang kalau misalkan ngelihat orang lain maju terus merasa tersaingi, mereka toxic dong. Iya. Toxic itu masuk ke iri hati tuh nggak sih? Betul. Masuk ke toxic people juga. Iri hati. Iri hati. Tugas leader itu adalah menciptakan leader baru. Kalau misalnya lu ngerasa tersaingi sama bawahan lu, wah itu sih udah gawat banget. Betul, ya. betul. Udah hancur banget lah circle Ya, lu gitu. Oke, kita ngebahas tadi leader ya. Kalau misalkan teman kerja, tapi misalkan nih, lu deh, misalkan lu senior gua nih kan, gua anak baru, misalkan gua maju lah ya, ibaratnya mau naik lah ya. Bukan mau naik, mesti kayak apa? Mau berubah lah ya, kayak kita nih mau berubah ya kan. Tapi lu kayak nggak ngedukung gitu. Tapi dia bukan atasan, dia cuman senior doang. Apakah Sama itu aja. toxic juga? Sama itu iya. toxic, itu toxic people maksudnya ya kan. Itu toxic, jadi dia tuh nggak mau tersaingi. Iya, Intinya, poin nomor 2 di gue tadi. Tidak Oke. mau tersaingin atau merendahkan orang Iya. lain gitu. Padahal tantangan buat maju bareng itu tuh yang bikin si karyawan tuh betah gitu. Oh Betul. gila, gue ketantang banget nih di sini ya. Ya. Oh gila, fair banget Sangat ini nih di sini. berkesinambungan ya. Tidak apa tadi? Tidak apa? Yang punya lu tadi apa? Tidur. Tidak bisa memberikan ide, bukan? Apa? Tidak mau kalah sama orang tidak mau lain. kalah. Oh, tidak mau tersaingi. Nyambung ke apa tadi? Merendahkan, dia tidak mau merasa Merendahkan tersaingi. orang lain. Ya, sebenarnya poin-poin atau kalimat-kalimat kata-kata toksik itu tuh berputar di situ Iya, aja. balik-baliknya di Iya. situ. Saling Balik-baliknya relate di ya, situ coy aja. ya. Relate satu dan lainnya. Even toxic relationship juga akan berkesinambungan Betul, dengan apa yang kita bahas betul. sekarang kayak gitu. Nah, balik lagi ya ke soal memberikan ide. Nah, lu tuh perlahan-lahan deh rubah cara bicaranya mungkin. Rubah karakteristik, bukan rubah karakteristiknya, pendekatannya. Ya, harus ngomong sama leadernya tuh kayak gimana nih. Betul, Leader betul, gua betul. kayaknya suka sama Korea-Koreaan nih, pancing dulu lah pakai lagu-lagu Korea. Iya. Itu kan bisa, Betul, intinya betul. jangan sampai lu itu nggak punya citra diri, nggak punya Betul. jati diri. Pada akhirnya lu nggak tahu siapa diri lu tuh, itu bahaya Betul. banget. Wow, jangan sampai jadi orang Iya, lain dan padahal- ngebuat lu tenggelam Iya, ya kan ya. Padahal masuknya itu adalah lu gini loh, lu awalnya nggak toksik, tapi lu Betul. masuk di lingkungan toksik. Iya. Pada akhirnya itu merubah diri lu jadi toksik. Iya, Kan terbawa arus. yang tadi kita bahas kan ya, si toksik kita tuh jadi toksik karena circle, karena Yep. lingkungan itu bisa banget. Betul. Gitu. Oke, sudah cukup dari Juga, gue. oke. Lanjut ke toxic relationship. Wow, sebenarnya kalau untuk pembahasan toxic sendiri di awal udah dibilang toxic itu racun ya. Sangat merugikan beberapa. Merugikan dan menyusahkan orang lain. Benar, merugikan orang-orang di sekitarnya, ya kan. Kalau ngomongin toxic relationship, pasti banyak banget dari kalian yang nunggu-nunggu nih tag toxic relationship. Iya. Iya. Karena bingung sebenarnya gue nih pacar gue begini, gue Iya. sebenarnya di toxic relationship atau Gue enggak ya, termasuk gitu. apakah di hubungannya itu apa tidak gitu kan Sebenarnya ya. teman-teman juga sadar kalau ada di toxic relationship itu ya nggak? Tahu nggak? Jangan benar. pernah hidup dalam Daniel, Iya. penyangkalan, tau nggak? Lu nggak akan jadi apa-apa. Tapi mereka itu nyangkalnya atas nama apa, Cin? Atas nama cinta hati ini. Udah, Ya, Kak, cukup, boleh. cukup. Jadi untuk toxic relationship ini, Iya. kita itu bakalan ada di posisi yang dimana direndahkan, Oh. diperlakukan tidak adil. Oh my Kejam God. sekali ya Oh sebenarnya kedengarannya ya. iya. Ini berarti laki nih. Iya, sama menjadi sasaran emosi, Oke. luapan emosi. Ya bisa cowok, bisa cewek. Jangan marah dulu nih para laki-laki. Salah ngomong nih. Betul, diskriminasi ya gue ya. Disclaimer deh, disclaimer. Sebenarnya bisa cowok, bisa cewek untuk ngelakuin Melakukan toxic hal itu ini. sendiri. Tapi kan ada beda-beda ya ininya ya, Betul. Pak.
bagiannya. Kalau cewek ini, kalau cowok ini ya kan. Nanti kita jelasin lebih panjang lagi. Wede, keren gak gue? Oh, sehari semalam ya kayaknya nih pembahasan toxic gitu ya. Jadi toxic relationship ini jangan dianggap sepele. Kalau misalkan lu udah nih, kita kan udah ngejelasin nih kalau Betul. toxic relationship ini begini-begini. Nah, kalau misalkan lu udah ngerasa lu di posisi itu, ya tinggalin Yep. gitu. Ya kan. Ini untuk orang yang pacaran ya. Kalau Betul. untuk orang yang menikah, gua angkat tangan. Enggak ya. Bukan partnya kita. Nanti akan ada partnya lain nanti. Kita datangin psikolog ya Tapi atau psikiater. kalau dia takut kehilangan tuh gimana ya? Dia takut kehilangan. Iya, jadi gini loh, dia tahu dia ada Di posisi itu. di suatu hubungan yang toksik gitu, tapi karena dia takut kehilangan si orang ini dan takut kehilangan momennya ini, dijalanin terus gitu. Bagaimana? Ya sekarang gini, lu takut kehilangan sekarang. Kalau misalkan sekarang lu takut kehilangan nih, untuk kedepannya lu bakal ngejalanin sama orang yang lu yang takut hilangin ini. Terus lu kedepannya bakalan ngerasain itu terus nggak akan jadi diri sendiri sampai kedepannya. Ya lu Betul. rugi di lu sendiri sih gitu. Lagi loh, siapa yang menjamin kalau masih pacaran kalian itu bakalan berumah tangga? Ya nggak sih? Jangan pernah takut ditinggalkan atau meninggalkan seseorang gitu loh. Jadi Pacar sini belum tentu jodoh ya. Betul. Weh, itu ada di episode kita Keempat. iya keempat. Nah, jadi di sini gue bakal ngasih tahu ciri-ciri orang-orang yang Masuk di berada Iya. terjebak di Di lingkungan toxic toxic relationship. relationship. Oke. Jadi yang pertama itu selalu dikontrol oleh pasangan. Mungkin Oh, banyak ya. banget. Banyak ya dari kalian semua mungkin yang ngerasa kalian tuh dikontrol terus sama pasangan. Iya. Kayak misalkan lu nih misalkan pakai jangan pakai celana pendek gitu Oke. misalkan. Jangan pakai celana pendek gini. Walaupun tujuannya baik ya. Itu toxic. Walaupun tujuannya baik, apapun itu. Kalau misalkan dia nggak terima, dia Iya. pengen jadi diri sendiri. Oke. Itu toxic, coy. Oh, Walaupun tujuannya baik baik, ya. oke. Walaupun Tapi tujuannya kalau si ceweknya setuju aja gimana? setuju is oke, It's itu bukan okay, toxic. Itu oke. karena keinginan dia juga. Iya. Jadi balik lagi ke personanya pada saat memang ternyata teman-teman mungkin ngerasa gue fine aja, lu nggak termasuk di toksik kecuali lu nggak nyaman dengan perlakuannya dia kasih lu nggak harus pakai celana pendek dan lu mengiyakan yang berarti itu toksik gitu Bener. ya. Kayak misalkan lu sebelumnya belum pakai kerudung misalkan Iya, ya. Terus cowok lu pengen lu pakai kerudung terus lu ngikutin itu karena lu takut kehilangan Iya, dia. That's betul. toxic. Betul. Itu toxic. Menyenangkan orang lain emangnya enak apa? Itu pada akhirnya lu bisa dikontrol sama Bom dia. waktu nggak sih? Benar, Buat gue itu bom waktu doang tau kayak gini tuh. Yes, mungkin bisa jadi kalau misalkan lu udah putus sama dia lu bisa buka kerudung lagi. I Iya don't know. betul, karena balik lagi tujuan lu tujuan lu pakai kerudung itu karena apa gitu. Ternyata Iya. buat nyenengin pasangan kamu bukan dari hati. Ini toxic juga. Mm-hmm. Kayak apalagi kalau misalkan alasannya aku kayak gini karena aku sayang kamu, itu enggak terserah walaupun dia mau sayang kita, Iya. tapi dia nggak mau jadikan kita itu Kita dari diri sendiri. Tapi cewek itu kalau diperhatiin tuh kan berbunga-bunga loh. Kalau diperhatiin, iya tapi itu Iya, tergantung. salah satu bentuk perhatian bukan? Tergantung dia merasa terbebani tidak dengan perhatian itu. Oh, gitu-gitu ya. Oke, Oke, baik. Oke, kakak. lanjut Thank ke you. poin kedua. Poin kedua di sini ada sulit untuk menjadi diri sendiri, itu sama aja ya. Iya. Balik lagi ke nomor satu Satu. itu tadi. Toxic ini sebenarnya muter-muter di situ aja. Dia sulit menjadi diri sendiri ya akhirnya dikontrol sama orang lain. Udah gak kenal sama diri Udah sendiri. nggak kenal pokoknya udah jadi Wow. orang lain aja. Kalau misalkan ya tadi contohnya banyak. Tapi di TikTok ada yang kayak begitu ya, Gimana, viral ya, yang si cowoknya itu ngebanding-bandingin ceweknya sama mantannya ya. Itu toksik banget itu beneran. Tuh jangan dilihat itu yang kayak gitu tuh nggak baik. Sosial media kalian harus pinter-pinter jadi penontonnya. Iya. Gila. Sekarang sosial media harus digunakan dengan Betul. benar-benar baik ya. Terus lanjut Cak. Lanjut lagi. Tidak mendapat dukungan. Wah, contohnya apa nih? Contohnya misalkan lu pengen ngelakuin satu hobi lu, apa ya? Hobi lu apa? Aku hobinya berenang. Berenang. Lu pengen berenang nih, kayak misalkan Tapi berenang pakai celana pendek, boleh, oke. pakai legging. Boleh, oke. Lu pengen bikin podcast Nabi gimana? Oke, stop, lanjut. Enggak bohong. Contoh kan, ini contoh doang. Kalau ternyata dia pakai biji buat renangnya pengen pakai celana pendek, takutnya ada yang di luar sana. Kalau aku mah enggak pakai panjang-panjang kok. Misal lu izin nih. Iya. Lu panggil pacar lu misalkan Beb ya. Iya, Babs. Babs, pakai Z gitu ya. Babs. Aku izin ya mau berenang hari Minggu sama Ika sama Arin gitu Oke. ya. Terus dia bilang jangan. Kenapa? Oke. Dia bilang pokoknya jangan. Itu toxic coy. Kenapa? Itu Melarang. hobi dia. Melarang ya.
melarang, nggak dapat takut kamu dukungan. tenggelam Itu kan iya, ibaratkan salah renang itu kan hobi lu. Iya, betul. Hobi lu mungkin bisa ditingkatkan dengan mana atau ikut lomba Iya. atau Betul, jadi dia nggak dapat dukungan dari pacar, ya udah dia tinggalin hobi dia. Kalau misalkan lu tetap ngejalanin toxic relationship Iya. itu, lo ngikutin aja mau dia gitu Betul, ya. batin sih say, gue dengernya aja Tapi kalau sebel. misalnya lu dilacak nih, Itu masuk gak sih kak? Kan sering tuh pakai waze, ya gak sih? itu mau buat memes. Oke, itu benar-benar itu masuk ke Apa poin tuh? keempat, selalu Iya. dicurigai. Oh baik, yang di handphonenya tuh aku sering tuh kadang ngeliat itu yang di belakang sering ngelacak. sering ngelacak. tuh. Itu toksik tuh sebenarnya ya kan. Toxic. Makanya aku kasih tahu ya biar nggak kelacak, matiin itunya tuh data locationnya, nggak ketahuan kok di mana. Untuk toxic sering dicurigain ini sebenarnya walaupun kayak lu pacaran sama pacar lu kan, terus lu minta share location sama pacar lu ngirim-ngirim aja, tapi itu termasuk toxic walaupun dia Iya. ngirim-ngirim aja. Beda sama yang poin di sebelumnya tadi, kalau misalkan rubah jilbab, ibaratkan dia mau emang bener-bener ya udah keinginan dia juga Iya, rubah betul. jilbab, Itu oke. bukan ya. Cuman kalau ini kan diminta Oh iya, diminta betul untuk share betul location. betul. Ya udah, Intinya sih jangan memulai juga ya, kayak kalau biasanya sih kalau kadang yang kayak gini tuh dimulai duluan, tahu ada persona satu yang ngemulainya, entahkan cowoknya entahkan ceweknya, ngasih kebiasaan baru ya, pada akhirnya ternyata membuat hubungan mereka tuh menjadi tidak nyaman gitu. Nah, Poin- itu relate banget sama masalah menikah kemarin sih ya. Oke. Jadi sebelum lu iya, memulai iya. hubungan, lu tuh harus tahu konsekuensinya, dulu ya. lu harus Betul. kenal sama dia, lu harus bisa menyatukan ide jangka panjang lu dan dia Iya. juga bareng-bareng. Iya, benar banget. Gitu. Nah, poin kelima ya sekarang. Iya, Poin kelima ini bentukan dari poin keempat. Kenapa? Kalau misalkan lu sering dicurigai, berarti lu sebelumnya pernah sering bohong. Oh, betul. Jadi orang yang Bukan, suka tapi bisa jadi dia pernah dapet cewek yang tukang bohong. Oh, mungkin diselingkuhin kali kak, masuk nggak atau tuh? bisa jadi kebalikannya, karena dia sering dicurigai jadi dia berbohong. Oke, baik. Jadi itu relate sebenarnya ya, nyambung Oh, aja. betul, betul, Nah, betul. jadi buat kalian para pasangan yang ada di beberapa poin ini, menurut Jadi gue dijelasin. sih tinggal selesain dan tinggalin. Betul, betul. Karena lu masih pacaran coy gitu. Belum maksud gue. menikah gitu ya, dan belum tentu menikah. juga ibarat apa yang lu pertahani sekarang dengan hubungan toksik ini akan membuat lu menjadi dua belahan jiwa yang akan selamanya Bener. bareng ya. Apalagi kan, kalau ya. misalkan lu udah Kalau nggak jodoh amit-amit ya. kalau lu udah menikah sama orang yang toksik ini kan Aduh, bakalan betul. menghabiskan waktu lu gitu. Iya, lu mengimplementasikan waktumu percuma gitu ya, bertahun-tahun Iya. bareng seseorang kayak gini, mendingan lu go away, lady go. Yang terakhir, Apa tuh? ini sangat-sangat kekerasan fisik. Oh my god, amit-amit jabang bayi, ya Allah, jangan sampai gue kena Kalau dengan untuk laki-laki poin yang gitu. 1 sampai nomor poin 5 tadi Masih. itu mungkin masuk kekerasan mental Iya, mungkin ya, nah, masih ke mental. betul. Kalau yang terakhir ini kekerasan fisik. Wow. Lu pernah dikasarin? Enggak. Lu pernah dikasarin? Enggak, amit-amit, alhamdulillah. Kita bertiga Betul, belum. amin. Jangan ya, jangan ya. Ya, amit-amit. Ya, ini sama nggak sih sama mental abuse itu? Abusive, Abusive. kekerasan mental. Sebenarnya agak beda. Karena ini lebih ke fisik dia. Oh gitu. Kalau itu abuse sih verbal, emosional, ya. Kak. verbal. Iya, Tapi betul. lama-lama itu bisa jadi kekerasan fisik Abusive, juga. Bisa Iya. masuk karena tertekan mungkin kan. Nanti kalau misalnya teman-teman agak-agak kepo sama mental abuse, kita bakalan datangin narasumber sih ya. betul. Nanti kita akan datangin yang mungkin Para lebih psikolog pakarnya ya, yang lebih pakarnya akan Iya. ngebahas tentang ini lebih enak aja gitu. Dan untuk wanita-wanita yang mungkin kalian itu ada di poin 1 sampai Iya. poin 6, apalagi poin 6 udah tinggalin jauh-jauh. Itu hubungan kalian udah gak sehat. Iya, tinggal. tinggalin. Masih banyak laki-laki di lain, tenang ya kan. Oke lah. Kalau gitu cukup sekian pembahasan toksik kita ya. Pembahasan toksik kita ini, kalau teman-teman nantinya mau ngebahas lebih lanjut yang lebih rinci, bisa kita datangkan bintang tamu Betul. psikolog Betul. langsung. Jangan lupa makanya komen sebanyak-banyaknya, Iya, sharing ke Komen di bawah, teman-teman. Kalian sebenarnya pernah gak sih ngerasain toksik? Iya. Jangan sampai bisa jadi ya. Betul. Atau bisa jadi kalian jadi tamu kita untuk Betul. membahas toksik Iya. apa yang pernah kalian Kalau alami. kalian Betul. mau sharing Bener gitu. banget. Kalau mau request judul juga boleh banget. Nanti Komen di bawah. jangan lupa komen sebanyak-banyaknya pokoknya. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Dadah. Dadah. Thank you. Hotspot.